siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita di tahun 2022. Dewasa dalam Kristus. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini adalah orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani. Saudara, kalau kita melihat orang yang dewasa rohani, bagaimana kita bisa menilai bahwa mereka itu sudah dewasa rohaninya? Saya menjawab dengan kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan mereka atau apa yang mereka miliki. Orang yang dewasa rohani itu bisa dilihat saudara dari dalam kehidupannya. Ketahuan apa yang ada dalam hidupnya, apa yang dimiliki dalam hidupnya. Nah, pagi ini kita akan lihat hanya 3 saja yang dimiliki oleh orang yang dewasa rohani. Pertama adalah mereka memiliki kerendahan hati. Orang yang sudah dewasa, saudara, pasti mereka memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka tidak membanggakan diri. Coba kita lihat sebentar Yohanes pasal 3 ayat 30. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang berkata dalam ayat ini saudara? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang sangat terkenal. Orang yang banyak dicari karena pengajarannya. Karena orangnya berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini kita melihat, dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa ia di situ? Yesus. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus datang ke dalam dunia ini, lalu Yohanes katakan, dialah yang lebih besar. Aku yang harusnya makin kecil. Waktu kita lihat pernyataan Yohanes Pembaptis ini, inilah orang yang rendah hati. Dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia katakan, Yesuslah yang lebih besar. Akulah yang harusnya makin kecil. Pertanyaannya adalah, apakah rendah hati itu? Rendah hati itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia artinya tidak memandang rendah orang lain. Itu orang rendah hati. Dia tidak angkuh. Dia tidak sombong. Itu orang yang rendah hati. Nah saudara, rendah hati itu merupakan sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini orang yang hati, dia punya kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri tanpa pernah meremehkan orang lain. Nah, orang yang dewasa rohani saudara, ini yang dimiliki pertama dalam hidupnya. Dia punya kerendahan hati. Dia tahu kekurangan dirinya. Dia tahu kelebihan dirinya. Tetapi dia tidak pernah meremehkan orang lain. Karena semua apa? Dia ada kekurangannya.
Orang lain juga punya kekurangan. Dia ada kelebihannya, orang lain punya kelebihan. Dan dia tidak pernah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena dia memiliki kerendahan hati. Coba tanyakan sebelah, kamu rendah hati atau enggak? Siapa yang suka meremehkan orang di sini? Suka ngecilin orang. Dia mah cuma begitu. Dibanding saya mah apalah artinya dia itu. Kalau kita dewasa rohani saudara, yang pertama bisa kita lihat dalam hidup kita. Kita memiliki kerendahan hati. Nah, kita akan melihat contoh 2 orang di dalam Alkitab yang rendah hati. Siapa yang pertama? Yesus. Coba kita membuka Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5, lalu kita maju ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat kita semua. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang dilakukan Yesus di sini, saudara? Sepertinya tidak wajar. Dia seorang guru, dia sebagai Tuhan, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak wajar. Apa yang dia lakukan? Dia menyediakan air di waskom atau di basi. Dia siapkan kain di tubuhnya, lalu dia panggil murid-muridnya. Lalu apa yang dilakukan oleh dia basuh kaki murid-muridnya itu. Setelah dibasuh, diseka dengan kain itu. Satu persatu dia lakukan semua. Lalu Yesus katakan, engkau tahu, aku guru dan Tuhan. Tapi aku berikan teladan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu juga melakukan apa yang aku perbuat. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itulah contoh teladan orang yang rendah hati. Ada saudara yang masih melakukan hal ini di gereja kita di Lampung ini ada. Dan saya tidak salahkan, nama dia artikan secara hurufiah. Dia suka membasuh kaki jemaatnya. Dia basuh, dia seka. Dia basuh, dia seka, dia cerita sama saya. Bagaimana Pak Ketua? Enggak apa-apa, lakukan aja. Itu bukti bahwa kamu rendah hati, saya bilang. Dia seka saudara semua. Kaki murid-muridnya. Cuma enggak diceritakan kaki murid-muridnya seperti apa, enggak tahu saudara. Budukan kah, korengan kah, enggak tahu. Tetapi Yesus tunjukkan keteladanan. Bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Waktu Yesus tunjukkan teladan, Yesus katakan, lakukanlah seperti yang aku lakukan. Engkau juga harus lakukan seperti yang aku perbuat kepadamu. Coba kita membaca Filipi 2, ayat 5 sampai 11. Boleh Eben baca? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kita lihat di sini saudara. Allah sangat meninggikan Yesus. Dia karuniakan nama di atas segala nama. Pertanyaannya, kenapa Allah meninggikan Yesus? Ada apa dengan Yesus? Kita lihat 3 saja ayat 6. Perhatikan di sini ayat 6. Tampilkan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bisa kita lihat, dia adalah Allah, saudara. Tetapi dia tidak pertahankan sebagai Allahnya, dia jadikan rendah kehidupannya. Dia sama dengan Allah di sana, tetapi dia tidak pertahankan kesetaraannya dengan Allah. Karena Yesus adalah orang yang rendah hati. Lalu yang kedua ayat 7-nya, perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan dirinya, kealahannya dia tinggalkan. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menyamakan diri dengan manusia. Manusia apa? Manusia hamba. Hamba itu adalah orang yang terhina saat itu, saudara. Dia sama dengan budak. Keset, saudara. Diinjek-injek oleh orang. Dan Yesus mau ngambil rupa seperti itu. Kenapa? Karena dia rendah hati. Ketiga lagi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sampai apa? Sampai dia mati di kayu salib dengan cara yang terkutuk. Waktu Allah melihat kehidupan Yesus seperti ini, lalu dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus. Dan diberikan nama di atas segala nama. Supaya semua orang bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Artinya saudara, orang-orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan orang itu, saudara. Kalau dia jumpai kita orang yang rendah hati, dia akan tinggikan kehidupan kita. Enggak perlu kita cari ketinggian, tapi Tuhan tinggikan hidup kita, saudara. Kenapa? Karena ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, orang yang rendah hati, yaitu Rasul Paulus. Coba kita membuka Filipi 1 ayat 1. Saya akan bacakan ayat ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, dari mana kita bisa melihat Rasul Paulus memiliki kerendahan hati melalui ayat ini? Ada 2 di dalamnya. Yang pertama, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Kata hamba itu disebut juga budak. Tadi saya katakan. Hamba sama dengan budak. Orang yang di bawah perintah, dia tidak punya hak. Dan Rasul Paulus, dia ambil posisi ini sebagai hamba Kristus Yesus. Pada masa itu, saudara, istilah hamba tidak sekeren hari-hari ini
yang dipakai untuk para pendeta, para pelayan Tuhan. Kalau saudara lihat pendeta itu disebut apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dari kata hamba saja, saudara, pendeta itu nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Hamba, budak dia. Tapi kita lihat kenyataannya, banyak hamba Tuhan sombong. Apalagi kalau sudah gerejanya besar, jemaatnya banyak, ekonominya naik sedikit, dan terus lalu dia mulai sombong. Dia menganggap orang rendah. Hamba Tuhan yang gerejanya di desa, dia nggak pandang, saudara. Diundang nggak pernah mau datang. Dikecilkan, saudara. Dikecilkan. Padahal dia pakai hamba Tuhan. Dari kata hamba itu nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Nah, Paulus, saudara, menyebut dirinya hamba atau budak Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia memenuhi Tuhannya dengan taat. Tidak ada tawar-menawar. Dia taat melakukan semua perintah Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia lihat tidak seperti apa yang dia inginkan. Kok saya jadi hamba Tuhan, kok seperti ini ya? Saya dihina dan sebagainya. Saya dicaci maki, saya dianiaya, saya dibuat rusak dan sebagainya. Dia tidak lihat itu, saudara. Dia terima semua itu. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya hamba atau budak. Sebenarnya bisa saja Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pendiri jemaat Filipi. Kenapa? Karena memang Paulus orang yang memulai pelayanan di Filipi. Tetapi ia tidak mengatakan seperti itu. Jadi saya ini pendiri jemaat Filipi. Saya yang buka jemaat Filipi. Tidak, saudara. Dia kata, saya hamba dari Kristus Yesus. Pertanyaan, mengapa Rasul Paulus lebih memilih disebut hamba Kristus Yesus? Saya jawab, karena Rasul Paulus adalah orang yang tidak membanggakan dirinya, melainkan Tuhan yang dia banggakan. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah membesarkan dirinya, saudara. Tetapi yang dia besarkan adalah Tuhannya yang sudah membuat dia besar. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Yang ditinggikan adalah Tuhannya yang dia tinggikan, saudara. Orang yang dewasa rohani, kita bisa melihat yang dimiliki dalam hidup orang itu adalah dia punya kerendahan hati. Lalu yang kedua, dari mana kita lihat Rasul Paulus adalah orang yang rendah hati? Yang kedua, kembali lagi Filipi 1 ayat 1, saya bacakan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Perhatikan, dari Paulus dan Timotius. Kedua, saudara, kita bisa melihat Rasul Paulus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Rasul Paulus mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Dia samakan dirinya dengan Timotius. Pertanyaannya, siapakah Timotius itu, saudara? Timotius itu adalah juru tulis Rasul Paulus. Itu Timotius. Rasul Paulus jauh lebih pintar sebenarnya. Jauh lebih berpengalaman dari Timotius. Jauh lebih tua, jauh lebih senior daripada Timotius. Bahkan secara kerohanian pun dan pelayanan pun, Timotius masih belum apa-apa dibandingkan Rasul Paulus. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Rasul Paulus mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Kenapa? Karena Rasul Paulus menghargai serta menghormati Timotius sebagai rekan kerjanya.
usia Timotius jauh daripada Paulus. Kerohanian jauh. Pengalaman jauh, lebih besar, lebih hebat daripada Timotius Rasul Paulus. Tetapi dia mensejajarkan dirinya. Kenapa? Karena dia menghormati Timotius sebagai rekan kerjanya. Saudara yang saya kasih, belajarlah kita seperti Rasul Paulus. Mungkin kita merasa lebih tua kan, lebih senior, kita sering remehkan orang-orang muda. Ada di sini saudara, bukan jemaat kita sih. Dia pernah kebaktian sekali-sekali waktu itu. Lalu dia ikut di sektor kita saudara. Dia senior lah, udah tua lah. Kalau hamba Tuhan yang khotbah masih muda, diremehin sama dia. Diremehin. Apalah orang muda ini, apa yang mau sampai sama dia? Saya lebih tua dari dia. Ada saudara, ada. Sampai hari ini ada orangnya, ada. Saya nggak usah sebut lah, nggak enak. Diremehin kalau orang muda khotbah. Apalah dia ini? Apa yang mau sampai sama dia ini buat saya? Dia seringkali nolak saudara. Karena merasa lebih tua, lebih senior. Apalah orang muda. Rasul Paulus tidak seperti itu. Dia sejajarkan dengan Timotius yang masih muda. Karena dia menghargai dan menghormati Timotius sebagai rekan kerjanya. Rasul Paulus adalah orang yang rendah hati. Yang menghargai sesamanya. Mari saudara, hargailah sesama kita, sama-sama jemaat, sama-sama pelayan Tuhan. Jangan merasa diri lebih, karena kita lebih hebat. Jangan, saudara, samakan diri kita sama orang lain. Karena orang dewasa rohnya dia bisa dilihat, dia punya kerendahan hati. Matius 20 ayat 28. Coba tampilkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa anak manusia? Yesus. Yesus datang untuk dilayani? Tidak. Dia datang untuk melayani. Ini contoh teladan yang luar biasa dari Yesus. Dia orang yang rendah. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara, apa yang dimiliki oleh orang yang dewasa rohaninya, dia mengasihi sesama. Orang yang dewasa rohani, kita bisa lihat yang kedua, orang itu punya kasih. Kasih kepada sesama. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan doa ini buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, hendaklah kita saling mengasihi. Orang yang dewasa rohaninya, yang kedua ada hidupnya, dia orang yang mengasihi sesamanya. Pertanyaannya adalah, apakah mengasihi sesama itu saudara? Mengasihi sesama itu berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandangnya. Itu saudara, orang mengasihi sesama. Kalau kita tahu mengasihi sesama, berarti kita memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Kita memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang kita. Mengapa kita harus saling mengasihi, saudara? Saya jawab, karena kasih adalah hakikat
Tuhan sendiri. Kasih itu berasal dari Tuhan. Tuhan bukannya sekedar sumber kasih, tapi hakikat Tuhan itu tidak terpisahkan dengan kasih. Karena Tuhan adalah kasih, ini menjadi tolak ukur apakah seseorang berasal dari Tuhan dan mengenal Dia. Siapa yang mengaku berasal dari Tuhan dan mengenal Tuhan, maka itu harus membuktikannya melalui kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita mengatakan kita berasal dari Tuhan, karena Tuhan hakikatnya adalah kasih, maka dalam hidup kita harus ada kasih. Yang kedua, kasih kepada sesama. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, saudara? Coba kita membaca Matius 22, 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatikan, yang sama dengan itu, sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi sesama? Ini, saudara, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya mau tanya, ada enggak orang yang membenci tubuhnya sendiri? Tidak ada. Pasti kita rawat tubuh kita, kita mandikan tubuh kita masih makan, kasih minum. Kalau sakit kita obati. Kenapa? Karena enggak mau tubuh kita sakit. Kalau sakit sudah mempengaruhi semuanya. Kita jaga, kita rawat baik-baik tubuh kita ini. Firman Tuhan katakan, kasih sesama sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah arti mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Kita lihat satu cerita, saudara, Lukas 10. 29 sampai 37. Boleh, Daniel. Kita lihat cerita di sini. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi sama kita? Yesus berikan satu cerita.
cerita dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang Yeriko itu lebih rendah dari Yerusalem. Di tengah jalan dia dirampok habis-habisan, dipukuli hingga setengah mati dia. Tergeletak dia di jalan. Lalu ada 2 orang lewat di sana, yang satu seorang imam. Imam melihat orang yang tergeletak itu dilewati dia dari seberang jalan. Lalu yang kedua datang, orang yang kedua, Lewi, orang Lewi. Lihat juga dilewatilah dia. Lalu lewat orang yang ketiga, orang Samaria. Siapakah orang Samaria, saudara? Orang yang sangat dibenci, dimusuhi oleh orang Yahudi saat itu. Tetapi waktu orang Samaria lihat ada orang yang tergeletak, setengah mati. Dia turun dari keledainya. Dia obati saat itu. Dia oleskan minyak orang itu. Lalu dia belum bisa sembuh. Lalu dinaikkan orang itu ke keledainya. Artinya orang yang punya itu dia dibawa, yang sakit itu naik di atas keledainya. Dibawa kemana? Dibawa kepada sebuah penginapan. Lalu dia katakan kepada penginapan itu, tolonglah rawatlah dia. Saya kasih 2 dinar. Nanti kalau engkau membelanjakan lebih dari ini, saya akan ganti waktu saya datang. Lalu Yesus katakan kepada murid, siapakah sesama manusia di situ? Murid-muridnya bilang, orang Samaria. Benar. Kenapa Imam Lewi tidak melakukan itu? Siapakah Imam dan Lewi itu? Seorang yang melayani di rumah Tuhan. Orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa dia tidak lakukan? Kenapa dia tidak lakukan? Dia lihat orang berita dilewatkan. Berita dilewatkan. Tapi orang sama yang jadi benci musuh, orang justru dia menolong. Kenapa saudara? Banyak kali kita seperti Imam dan Lewi ini. Tahu kebenaran firman, tapi kita tidak lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan aja kita, tolonglah sesamamu. Bantulah sesamamu. Itu firman Tuhan. Tetapi waktu datang himbauan, tolong sesamamu. Bantu sesamamu. Kita pura-pura tutup telinga kita. Tutup mata kita. Kita tidak mau menolong sesama kita. Itu kok yang seringkali kita tampilkan kan. Apakah ini orang yang dewasa rohani? Tidak. Orang yang dewasa rohani. Yang kedua dimiliki. Dia mengasihi sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Dia bukan orang yang tidak ada belas kasihan. Dia orang yang penuh dengan belas kasihan. Saya mau katakan kepada kita semua, hari-hari ini kebanyakan orang tidak punya rasa kasihan. Mereka kejam, mereka menyukai kejahatan dan tidak mengasihi sesama. Ini yang kita saksikan hari-hari ini. Termasuk mungkin di antara kita yang hadir pada pagi hari ini. Kejam kita saudara. Masa bodoh kita dengan kesusahan orang. Yang penting gua senang, gua puas dan sebagainya. Apakah ini orang dewasa? Tidak. Orang yang dewasa rohani, dia mengasihi sesamanya. Mari saudara, kalau kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, jelaslah kita mau dengan sukarela saudara. Dengan sukarela. Gak usah lagi kita diajar saudara, gak usah lagi diajar. Apalagi kalau ada yang bersaksi di gereja kita, maaf. Kita tahu dia membutuhkan pertolongan buat gerejanya. Ulurkanlah tanganmu. Keluarkanlah dompet di dompetmu, saudara. Apalagi kau mapan dan mampu. Ulurkanlah. Oh iya dia butuh. Kalau nggak butuh ngapain dia saya suruh bersaksi di sini? Dia butuh kan? Kita jalanin ekstra kolektor. Kenapa sih kita yang nggak punya berkat lebih nggak mau tolong?
nggak mau mengasihi. Kemarin saya ditelepon saudara oleh hamba Tuhan. Tolonglah kap gereja saya mau dinaikkan. Kami dengan jemaat tukang kami nggak bayar tukang. Berapa? 10.200.000. Tiba-tiba saya ditelepon sama anak Tuhan di sini. Dia bilang, masih ada nggak yang mau motor? Aduh belum loh. Tetapi ada yang membutuhkan yang lain. Yang bukan motor. Apa itu? Saya kirim ya WA-nya fotonya dengan anggarannya. Dikirim sama saya. Siapa namanya Om? Saya sebut pendeta ini. Di mana Om? Di Mesuji atas. Jauh dia memang. Dari sini lumayan. Dari Simpang Pematang itu masih 2 jam lagi ke dalam. Lalu dia telepon. Dia telepon lagi. Saya telepon gak ngangkat. Coba ya saya telepon. Saya telepon. Sebenarnya gak diangkat. Dia ngangkat. Kenapa kamu gak ngangkat? Kan udah ada orang saya telepon kamu. Kenapa kamu gak ngangkat? Aduh tadi saya lagi kerja di itu nganuin tukang. HP-nya saya tinggalin. Nah nanti tolong ya kalau ada ngangkat telepon diangkat ya. Iya. Diteleponlah dia saudara. Tolong rekening kamu kirim sama Om. Saya kasih kirim rekeningnya sama orang ini saudara. Lalu 5 menit kemudian dia telepon, Om sudah beres Om. Saya sudah kirim 11 juta. Waktu saya lihat, aduh kamu berkat Tuhan kamu. Dapat tertolong, jadi kamu bisa naikkan kap. Selesai udah. Orang apakah ini? Yang penuh belas kasihan. Sering saya ngajak saudara nyumbang? Sering. Saya bisa ukur? Bisa saya ukur. Sumbangan saudara, bisa saya ukur. Kenapa saya juga? Saya juga menyumbang saudara. Saya juga belajar memberi. Dan memberi saya lebih daripada yang lain. Kenapa? Saya tahu. Semua dari Tuhan. Dan kita kembalikan semua untuk Tuhan. Dan Tuhan turunkan lagi membalas lebih dari apa yang kita korbankan. 2 orang yang dewasa rohaninya. Dia memiliki kasih kepada sesama. Mari saudara, dewasalah kita dewasa. Kan orang bersaksi sama kita sekali-sekali sih. Apa tiap minggu bersaksi? Enggak kan sekali-sekali kan. Sekali-sekali mereka datang bersaksi. Ulurkanlah tanganmu saudara. Ulurkanlah tanganmu. Jangan pelit dan kikir saudara, jangan. Apalagi kita udah lebih dari kecukupan kan. Makan kita udah cukup, kenapa sih? Belajarlah kita. Kalau kita dewasa, kita punya empati. Rasa belas kasihan terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Ketiga, yang terakhir. Orang yang dewasa rohani yang dimiliki dalam hidupnya, dia mau berdoa syafaat bagi orang lain. Jadi yang ketiga, orang dewasa, dia suka bersyafaat bagi orang lain. Apakah syafaat itu saudara? Syafaat itu berarti datang di hadapan Tuhan. Perhatikan, datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang. Itu syafaat. Waktu kita berdoa syafaat, kita menggantikan posisi seseorang, saudara. Posisi seorang. Nah, pendoa syafaat itu adalah seseorang yang datang mendekat dan berdoa di hadapan Tuhan untuk menggantikan posisi orang lain yang sudah jauh dari Tuhan atau hidup tanpa Tuhan. Tuh. Pendoa syafaat adalah orang yang sudah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sudah ampuni saya. Dia punya hubungan itu dengan Tuhan. Lalu dia mulai berdoa syafaat bagi orang lain. Waktu kita berdoa syafaat, bukan kita yang didoakan saudara.
Bukan keinginan kita, bukan kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan dari Tuhan, tapi orang lain. Tuhan, tolonglah Tuhan, selamatkanlah dia. Kita berdoa buat orang lain, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin siapalah yang kita kenal atau yang kita doakan, Tuhan selamatkanlah dia Tuhan. Rumah tangga lagi goyang Tuhan, pulihkanlah rumah tangganya, pulihkanlah ekonominya Tuhan. Dia punya masalah, tolonglah masalahnya Tuhan. Semua kita doa untuk orang lain. Orang yang dewasa rohani, dia suka berdoa syafaat bagi orang lain. Coba kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus jadi pengantara. Kenapa dia? Karena dia bersyafaat bagi kita. Perhatikan sini. Kamu jangan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara yang berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah dia Bapa. Dia sudah berdosa. Jangan sampai dosa itu menjatuhkan hukumanmu kepada dia. Yesus mengambil posisi sebagai pendoa syafaat. Pernah kita berdoa buat orang yang jatuh dalam dosa, saudara? Atau kita syukurin dosanya? Mampus lo. Lu sih begini sih, lu syukur lu. Waduh, kita sumpahin nama saudara. Waktu kita lihat seseorang berbuat dosa, doakanlah dia. Supaya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan. Dan Tuhan ubah dia menjadi manusia yang baru. Satu lagi ayat penutup. Matius 5 ayat 44. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini lagi saudara, kita harus mengasihi musuh kita. Orang-orang yang menganiaya kita. Kita harus doakan mereka, saudara. Itu sebabnya kita tidak diajar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Mari saudara, bola hidupmu makin hari makin dewasa di hadapan Tuhan. Kalau kita dewasa, kita jadi orang yang rendah hati. Kalau kita dewasa, kita mengasihi sesama kita. Kalau kita dewasa, kita mau berdoa syafaat bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.